Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung aja pertemuan KS kita kali ini masih di dua, yaitu perubahan sosial dan globalisasi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini jangan lupa untuk melakukan absensi dan juga tadarus ya. Absensi jangan lupa di e-learning ya pada masing-masing pelajarannya ya nak ya. Tadarus, sholat duhanya jangan sampai lupa. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai semua, semoga pelajaran kita hari ini diberikan kemudahan, berkahan. Mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berbahas tentang beberapa tentang berasal dari istilah globe yang berarti bumi dan ization yang berarti proses. Jadi globalisasi yaitu menjadikan seluruh negara di dunia saling terkait, mewujudkan tatanan kehidupan baru dengan melebur batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi dengan adanya globalisasi ini meminimalisir batasan ya nak ya. Jadi nggak ada batasan geografis, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Semuanya terkoneksi, semuanya tersambung. Ya itu namanya mendunia atau mengglobal. Global itu kan artinya menyeluruh ya nak ya. Jadi eh, antar negara lain di dunia satu sama lain itu saling terhubung dan tidak ada negara yang bisa mengelaknya karena udah ada globalisasi itu. Dari mana sih globalisasi itu? Globalisasi itu awalnya asalnya globe itu ya nak ya. Kenapa bisa terjadi globalisasi? Salah satunya adalah perkembangan iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, lanjut. Perkembangan globalisasi. Nah, seiring perkembangan zaman, proses globalisasi makin cepat dan meluas mempengaruhi berbagai bidang kehidupan. Nah, diawali pada era pramodern, kemudian juga modern, modern awal, dan yang terbaru yang sekarang kita alami adalah era modern. Modern itu yang sudah serba canggih, serba praktis, dan mengandalkan adanya teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, pramodern itu ditandai dengan perdagangan jalur sutra, jalur perdagangan internasional. Jadi dulu kalau mau berdagang ya dia harus berlayar ya, mengarungi samudra, pakai kapal laut gitu ya. Harus secara langsung gitu ya. Kemudian modern awal melalui jalur penjelajahan samudra akibat revolusi industri. Oke, mohon maaf kalau ini dulu jalan ya nak ya, melalui jalur sutra itu yang ada di Asia, Asia Utara, China ya. Jadi melakukan perdagangan melalui apa ya, sayembara gitu ya nak ya, menggunakan kuda atau juga alat transportasi lain ya. Kemudian kalau yang ini sudah ditemukan peta modern awal, ada peta, ada kompas, melakukan penjelajahan samudra. Nah ini menggunakan kapal laut ya, mengarungi samudra. Nah ini udah makin canggih. Kemudian yang terbaru perdagangan melalui teknologi dan kerjasama antar negara. Nah sekarang udah ada pesawat, jadi semakin cepat ya nak ya, jual beli juga tanpa bertemu secara langsung juga bisa dilakukan karena di internet. Oke, itu ya nak ya. Jadi kerjasama antar negara pengaruh adanya perkembangan. Nah, bentuk-bentuk globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan, ada bidang apa aja sih? Sebenarnya setiap bidang kehidupan itu telah mengalami adanya pengaruh globalisasi ya. Sosial, budaya, kemudian juga pasti ya, sosial budaya, kemudian juga ekonomi dan politik, terutama ekonomi. Investasi asing,
Ya, kenapa bisa investasi? Ya karena negara semakin terbuka. Ya, kayak Indonesia bekerja sama dengan negara-negara lain baik secara bilateral maupun multilateral ya dengan beberapa negara terutama China ya nak ya Tiongkok itu sangat banyak kerjasama di Indonesia. Kemudian ada kerjasama bidang ekonomi antar negara semakin meningkat ya jelas ya nak ya semakin banyak investasi. Nah itu satu sisi memang menguntungkan bagi Indonesia tapi satu sisi jika tidak dikelola dengan baik itu akan merugikan bagi Indonesia karena perusahaan lokal ya akan kalah saing dengan investasi-investasi dari asing. Kan berdirinya perusahaan multinasional di berbagai wilayah. Multinasional itu yang perusahaan dalam negeri yang bekerja sama dengan perusahaan internasional atau perusahaan asing. Terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN (MEA), kemudian juga Europe Free Trade Association atau EFTA, ya atau juga ada masyarakat ekonomi Eropa itu juga ada. Maksudnya adalah antara negara-negara ASEAN yang MEA ini bebas bekerja sama dalam bidang ekonomi baik baik dalam perdagangan maupun tenaga kerjanya itu bisa saling tukar. Nah, ini bidang ekonomi diantaranya ya nah ya akibat dari globalisasi ekonomi. Kemudian juga banyak eh, perdagangan online ya nak ya jual beli online itu banyak antar negara online shop. Kemudian bidang komunikasi paruhnya adalah globalisasi bidang komunikasi ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi, yaitu alat-alatnya ya, gadget, smartphone, kemudian munculnya gawai canggih atau smartphone disertai dengan internet mempermudah proses komunikasi dan arus informasi. Nah, bisa kalian memberikan pendapat mengenai kaitan antara kemajuan teknologi komunikasi dan informasi saat ini dengan globalisasi? Nah, apa nak kaitannya? Apakah punya pengaruh terhadap adanya globalisasi? Ya. Ini ya nak ya, nanti kamu cari tahu ya nak, kaitan antara kemajuan teknologi komunikasi dan informasi saat ini dengan globalisasi. Ya, kemajuan ini ya, misalnya kayak handphone, terus juga internet terhadap globalisasi. Apakah itu sangat berpengaruh penting? Silakan kamu jawab ya nak ya, nanti ya. Nah ini ada gambar presentasi orang sedang menjelaskan produk ya nak ya, mempresentasikan produk menggunakan fasilitas teknologi informasi yaitu menggunakan laptop kemudian juga menggunakan proyektor LCD. Nah, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Globalisasi di bidang IPTEK ditandai dengan adanya penggunaan teknologi canggih di berbagai bidang kehidupan ya. Contohnya ini orang sedang mempresentasikan kayak dalam pendidikan kayak ngajar ya udah nggak pakai lagi papan tulis menggunakan kapur gitu ya atau whiteboard tapi sudah seharusnya menggunakan presentasi seperti ini LCD. Kemudian misalnya di bidang pendidikan guru dapat mempelajari ya, karena adanya kolaborasi. Nah, kita bisa mengakses penggunaan Zoom itu nggak cuma di lokal Indonesia aja, tapi di luar negeri pun itu bisa. Kemudian juga ada WhatsApp ya, sosial media lainnya dan bidang budaya. Nah, ini ada gambar orang-orang perempuan di Paris nih anaknya. Kira-kira lagi ngapain nih ini ya? Tuh ada tulisannya Jacob, Eric, Boys, terus ada tulisan Korea gitu nah coba nah. Apakah ini ya maksudnya ya nggak jelas. Sangat histeris sekali ya nak perempuan-perempuan ini. Nah ternyata ini adalah bagian dari pengaruh globalisasi dalam bidang budaya. Ternyata ada budaya-budaya global, budaya-budaya yang mendunia, yang menyeluruh, yang banyak diikuti oleh khususnya para remaja dan juga orang-orang dewasa. Globalisasi bidang budaya ditandai dengan peningkatan penggunaan bahasa asing dan interaksi sosial sehari-hari. Dalam interaksi sosial ya, bukan bahasa-bahasa yang bahasa internasional, misalnya kayak bahasa Inggris, kemudian juga Chinese, Jepang, dan lain sebagainya. Kemudian remaja makin tertarik dengan budaya populer atau budaya lain terutama seperti K-pop dan J-pop. Wibu lah ya nak ya, wibu
Korean Wave, kemudian Korean populer, ya, atau yang agak ke barat-baratan yang swag gitu ya, hip hop dan lain sebagainya, atau hypebeast ya nak ya. Nah, itu budaya populer itu membuat budaya-budaya asli kita semakin melemah dan juga memudar. Kemudian juga bidang budaya ditandai dengan mudarnya terjadinya akulturasi, asimilasi, dan difusi budaya. Akulturasi dan asimilasi itu adalah percampuran daya. Kalau difusi budaya itu adalah persebaran budaya. Ini udah kita bahas ya nak ya di perubahan proses perubahan sosial. Kemudian selanjutnya ada bidang politik. Bagaimana bentuk globalisasi di bidang politik? Ada hubungannya kah? Jelas ada ya nak ya. Contohnya pun ada. Globalisasi di bidang politik ditandai dengan adanya peningkatan hubungan kerja antar negara dalam berbagai bidang, ya. Misalnya ya kerjasama politik, ya, terkait dengan keamanan, kemudian juga kebijakan dan sebagainya. Intervensi asing makin meningkat. Kenapa? Karena negara tersebut semakin terbuka sehingga ada kerjasama antar negara bilateral maupun multilateral sehingga ada campur tangan asing. Campur tangan politik luar negeri mampu mengaruhi dinamika politik dalam negeri. Jelas ya nak ya, banyak contohnya ya nak ya, misalnya kayak World Bank gitu ya, Bank Dunia itu pasti ada kerjasama dengan negara kita. Nah itu pasti berpengaruh nak terhadap iklim atau iklim politik di dunia kita, di negara kita nah ya. Kerjasama itu tentunya punya pengaruh yang penting di kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia. Nah, itu ya banyak contoh-contoh lain nah dari kerjasama antar negara itu misalnya kayak MEA, kemarin juga kita ada event Asian Game ya, Asian Game. Nah, itu banyak ada kebijakan-kebijakan yang dipengaruhi oleh kerjasama antar negara-negara di dunia lain atau di Mass Rapid Transit ya. Jadi angkutan massa yang banyak dan dalam waktu yang cepat, singkat ya. Nah, ini bagian dari kemajuan bidang transportasi atau globalisasi dalam bidang transportasi. Nah, globalisasi bidang transportasi di tengah adanya perkembangan pesat sarana transportasi darat, laut, dan udara. Nah, ini contohnya di darat ya, nah ya. Itu ada kereta api cepat. Mungkin kemudian ada peningkatan kualitas layanan transportasi dengan menggunakan teknologi canggih. Nah, iya, ya ini menggunakan kartunya itu namanya single trip ya, nak ya. Jadi dengan kartu tersebut kamu tinggal menempelkan aja pada barcode, kamu bisa gitu. Jadi pembayarannya pun nggak melalui pembayaran tunai, jadi cukup menggunakan kartu aja. Nah, itu bagian dari kemudahan atau layanan transportasi yang menggunakan teknologi canggih. Oke, anak-anak cukup sekian pertemuan kita tentang pembahasan bidang-bidang globalisasi yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan bisa dipelajari dengan baik. Sekali lagi Bapak mengucapkan terima kasih banyak setelah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jangan lupa kalian buat ringkasannya ya nak ya terkait materi yang sudah dibahas dari awal sampai akhir tadi. Kemudian nanti hasilnya dikirimkan melalui e-learning. Itu aja bisa dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan yang kita pelajari dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya nak ya, jaga jarak, kemudian juga cuci tangan sering mungkin, kemudian selalu menggunakan masker. Cukup di rumah aja ya nak ya, jika tidak ada keperluan penting atau mendesak. Oke itu aja, mari sama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.